Perempuan bergaun putih di alas roban. Malam di jalur alas roban terasa lebih gelap daripada malam di tempat lain. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan jati raksasa, menutup pandangan para pengendara. Hanya suara jangkrik dan dengungan mesin yang memecah kesunyian. Sebuah bus malam jurusan Semarang, Jakarta melaju pelan. Sopirnya Pak Sardi berusaha menahan rasa kantuk dengan menyalakan rokok kretek. Asapnya mengepul, bercampur dengan udara lembab yang masuk lewat jendela kecil di atas kepala. Di kursi paling depan, seorang kenek muda bernama Andre duduk sambil menatap hutan gelap. "Pak, ini beneran hutan paling angker ya?" Pak Sardi melirik sekilas, lalu tertawa kecil. "Namanya juga alas roban. Dari dulu udah terkenal. Banyak sopir truk sama bus kecelakaan di sini. Katanya sih bukan cuman karena jalan curam, tapi karena ada yang suka ganggu." Beberapa penumpang yang mendengar percakapan itu mulai gelisah. Seorang ibu muda mendekap anaknya lebih erat, sementara seorang pemuda yang duduk di barisan tengah mencoba tertawa. Nada suaranya dibuat tegas. "Sundel bolong, Mas, itu loh, hantu perempuan yang punggungnya bolong. Katanya sering muncul di tengah jalan, minta diantar. Kalau sopirnya nggak nurut, bisa celaka." Suasana bis langsung hening, bahkan mesin tua yang meraung terdengar lebih menekan. Pak Sardi mengibaskan tangan, meski wajahnya sendiri tampak serius. "Udahlah, jangan dibahas. Malam-malam gini dia suka dengerin kalau kita ngomong. Yang penting jangan ada yang menyeletuk aneh-aneh." Namun rasa penasaran tak bisa ditahan. Seorang bapak tua di kursi belakang berkata, "Dulu keponakan saya lewat sini. Katanya ngeliat perempuan cantik pakai baju putih berdiri di pinggir jalan. Waktu ditengok lewat kaca spion, ternyata rambutnya nutupin wajah. Dan di belakang bajunya bolong besar, isinya belatung semua." Beberapa penumpang menjerit kecil, langsung menutup telinga. Anak-anak menangis pelan. Pak Sardi menghela napas panjang, menambah kecepatan bis agar segera keluar dari jalur alas roban. Tapi entah kenapa, malam itu jalan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu sorot hanya mampu menyikat beberapa meter ke depan, lalu kembali ditelan kabut pekat. Andre mencoba menyalakan radio tua di dashboard, tapi hanya suara kresek statis yang terdengar. Sial, sinyalnya hilang. Suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani bersuara, hanya deru mesin, detak jam dinding kecil di atas sopir, dan suara jangkrik di luar. Tiba-tiba, bus berguncang keras. Penumpang berteriak. Pak Sardi menginjak rem. Bus berhenti mendadak. "Pak, ada apa?" Andri panik. Pak Sardi menyalakan lampu hazard. Tangannya gemetar memegang setir. "Gue lihat ada perempuan berdiri tengah jalan barusan. Rambutnya panjang, baju putih." Semua penumpang saling pandang, wajah pucat. Seorang pemuda memberanikan diri menengok keluar jendela. Kabut makin tebal, menelan pepohonan. Awalnya hanya gelap biasa, tapi lalu di kejauhan samar-samar tampak bayangan putih berdiri diam. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin. Pemuda itu langsung menutup tirai jendela. Wajahnya pucat pasi. "Astaga, itu beneran ada." Bus kembali sunyi, hanya napas terengah para penumpang yang terdengar. Dan dari luar, sayup-sayup, terdengar suara seorang perempuan. "Tolong antar aku pulang." Bus berhenti total. Mesin yang semula meraung kini hanya bergumam pelan, lalu mati seketika. Lampu dalam bus berkedip sekali, kemudian padam, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi lampu sorot kabur dari depan.
Tuhan, kok bisa mati mesinnya? Pak Sardi berusaha menyalakan ulang, tapi kunci starter tak memberikan respon. Andri gelisah, berkali-kali menekan tombol lampu, tapi sia-sia. Astaga, akinya masih baru, Pak. Penumpang mulai panik, anak-anak menangis. Beberapa orang berdoa, sementara yang lain menempelkan wajah ke jendela, mencoba menembus kabut. Di luar, bayangan putih itu masih berdiri, diam, tak bergerak sedikit pun. Salah seorang penumpang, pemuda yang sebelumnya memberanikan diri menengok, tiba-tiba berdiri. Pak, mungkin dia cuma orang nyasar. Kasihan kali, tengah malam sendirian. Seorang ibu langsung memegang lengannya. Jangan turun. Tapi pemuda itu keras kepala. Ia berjalan ke depan, hendak membuka pintu bus. Andri, tahan dia, perintah Pak Sardi cepat. Andri segera menarik pemuda itu, menutup pintu rapat. Mas, jangan ngawur. Kalau itu benar sundel bolong gimana? Pemuda itu tertawa gugup. Kalian terlalu percaya tahayul. Paling juga orang gila. Namun tawanya terhenti ketika terdengar suara ketukan di jendela bis. Semua kepala menoleh bersamaan. Sosok perempuan bergaun putih itu berdiri tepat di samping bus. Wajahnya tertutup rambut panjang, kepalanya menunduk. Tangannya pucat, kuku panjang kotor, mengetuk pelan kaca jendela. Seorang anak kecil menjerit. Ibunya buru-buru menutup mata anak itu. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah pucat penuh lebam, bibirnya tersenyum samar. Dari mulutnya darah menetes. Lalu ia berbisik pelan, terdengar jelas di dalam bus. Bolehkah aku ikut? Hening, tak seorang pun bergerak. Lalu tiba-tiba kaca jendela berembun, seolah ada napas dingin dari luar. Dengan satu jari, sosok itu menulis sesuatu di permukaan kaca. Tolong. Andri hampir pingsan. Pak, ini gak beres. Pak Sardi mencoba memutar mesin sekali lagi. Tak ada hasil. Peluh dingin membasahi pelipisnya. Tiba-tiba lampu sorot depan bus berkedip, menyinari hutan di seberang jalan. Di sana ada beberapa bayangan putih lain berdiri di antara pepohonan. Diam menatap ke arah bus. Ya Tuhan, seorang bapak tua berbisik. Bukan cuma satu. Sinta, penumpang yang duduk di bangku tengah, mengeras gemetar. Wajahnya pucat. Kenapa mereka semua perempuan? Ketukan di kaca semakin keras, lalu berubah menjadi hentakan. Seperti seseorang mencoba memecahkan jendela. Anak-anak menjerit histeris. Beberapa orang dewasa ikut panik. Sebagian berdiri, sebagian menunduk. Tiba-tiba suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini tepat di telinga semua penumpang. Seakan berbisik langsung di kepala mereka. Aku ingin pulang. Kalian mau antarkan aku? Beberapa penumpang spontan menjawab, tidak. Atau jangan. Namun di barisan belakang, suara seorang pemuda terdengar lantang. Iya, kami antar. Asal jangan ganggu kami. Semua mata menoleh ke arahnya, marah dan ketakutan. Tapi sudah terlambat. Perempuan itu tersenyum lebar. Dari balik rambutnya, punggungnya perlahan terlihat. Gaun putihnya sobek di bagian belakang, menyingkap lubang menganga di punggungnya. Di dalamnya, belatung dan ulat merayap keluar, menjatuhkan cairan busuk ke lantai bus. Beberapa penumpang muntah, yang lain langsung menjerit histeris. Lampu bus menyala lagi tiba-tiba, namun bukan menerangi dengan cahaya normal. Lampu itu berkedip-kedip cepat, seperti blitz kamera. Dan setiap kedipan memperlihatkan sosok perempuan itu semakin dekat. Dari luar jendela ke pintu bus, hingga akhirnya berdiri di lorong tengah bus. Bau busuk menyebar seketika.
menusuk hidung. Rambut panjangnya menyapu wajah penumpang saat ia berjalan melewati kursi. Senyumannya semakin lebar. Lorong bus yang sempit kini dikuasai bau busuk bercampur amis darah. Perempuan bergaun putih itu melangkah perlahan, menyeret kaki tanpa suara. Rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Setiap kali ia lewat, udara menjadi dingin menusuk, membuat penumpang menggigil ketakutan. Sinta yang duduk di kursi tengah berusaha menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat, namun rasa ingin tahu membuatnya mengintip lewat celah jari. Dan di sanalah ia melihat gaun putih itu sobek lebar di bagian punggung. Dari dalamnya belatung berjatuhan berceceran di lantai bus, merayap ke kaki penumpang. Ya Tuhan, ya Tuhan, Sinta terisak, menepis-nepis kakinya yang disentuh belatung. Perempuan itu berhenti tepat di tengah lorong, kepalanya menunduk, lalu mendongak perlahan. Wajah pucat dengan mata hitam pekat menatap seluruh penumpang. Bibirnya bergerak, meski suara yang keluar terdengar di telinga semua orang seperti bisikan menyeramkan. Aku lapar. Suasana pecah. Seorang pria dewasa di kursi belakang menjerit, lalu nekat membuka jendela dan melompat keluar. Tubuhnya jatuh berguling di tanah, lalu menghilang di telan kabut. Jangan, Mas, jangan turun. Andri berteriak, tapi terlambat. Suara jeritan lelaki itu menggema dari dalam hutan, disusul keheningan yang mengerikan. Sundel bolong itu tersenyum lebar, seolah menikmati kepanikan. Ia kembali berjalan, kali ini mendekati seorang ibu muda yang memangku anak kecil. Ibu itu berteriak, "Tolong, jangan ganggu anak saya." Tapi tangan pucat perempuan itu terulur. Jemari panjang dan kotor menyentuh wajah sang anak. Anak itu menangis histeris. Suaranya parau sebelum tiba-tiba terdiam. Wajahnya pucat, matanya terbelalak kosong seperti hisap energinya. Ibu muda itu menjerit, memeluk anaknya yang kini tak bergerak. "Anak saya, tolong anak saya." Suasana semakin kacau. Penumpang lain mencoba berdoa keras-keras, membaca ayat-ayat suci. Ada yang bersujud di lantai bus, tapi suara tawa lirih perempuan itu justru menenggelamkan doa-doa. Pak Sardi, sopir bus, akhirnya bangkit dari kursinya. Tubuh gemetar namun matanya penuh tekad. "Setan, pergi kau. Jangan ganggu penumpangku." Ia mengangkat kunci bus seperti benda suci, lalu berlari ke arah sosok itu. Tapi dalam sekejap, perempuan itu menoleh dan wajah Pak Sardi berubah pucat. Pandangannya kosong, tubuhnya kaku. Dalam hitungan detik, ia terhempas ke kursi sopir. Mulutnya terbuka lebar tanpa suara. Andri berteriak histeris, "Pak Sardi!" Kini bus benar-benar tanpa kendali. Mesin masih mati, sopir tak sadarkan diri, dan sosok sundel bolong semakin beringas. Ia bergerak cepat, muncul di berbagai tempat seakan bisa melompat dari satu kursi ke kursi lain. Penumpang menutup mata, berteriak, atau bahkan pingsan karena ketakutan. Sinta yang masih sadar merasakan dunia di sekelilingnya mulai berputar. Lampu bus terus berkedip, menampilkan potongan-potongan gambar mengerikan. Wajah perempuan itu di sampingnya, tangan pucat yang meraih dari atas, darah menetes dari atap bus, dan lubang di punggungnya yang semakin besar, dipenuhi ulat yang merayap ke lantai. Tiba-tiba, sundel bolong berhenti di depan Sinta. Wajahnya mendekat, begitu dekat, hingga napas busuknya terasa di kulit. Matanya yang hitam kosong seakan menelan jiwa. "Kau mau ikut aku?" bisiknya. Sinta ingin menolak, tapi lidahnya kaku. Suara tak keluar, hanya air mata yang mengalir deras di pipinya. Dan tiba-tiba, sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar.
jauh lebih lebar dari manusia biasa, seolah ingin menelan Sinta bulat-bulat. Sinta menjerit sekencang-kencangnya. Namun pada saat yang sama, bus mendadak hidup kembali. Lampu depan menyala, mesin meraung keras. Getaran itu membuat sosok sundel bolong mundur beberapa langkah, lalu menghilang sekejap ke dalam kabut. Semua penumpang terengah-engah, tubuh gemetar. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Dari luar, suara-suara perempuan lain terdengar bersahutan, seperti tangisan dan tawa bersamaan, mengelilingi bis. Andri memegang setir, mencoba menggantikan Pak Sardi yang tak sadarkan diri. Dengan sisa tenaga, ia menginjak gas. Bus melaju kencang menembus kabut pekat meski jalannya berliku dan berbahaya. Di kaca spion, Andri melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Puluhan sosok bergaun putih berlari mengikuti bus. Rambut panjang mereka terurai, wajah mengerikan menatap ke dalam. Sinta berbisik pelan, nyaris tak terdengar di tengah hiruk pikuk. Mereka mengejar kita. Bus meraung melaju kencang. Rodanya bergetar keras menghantam jalan berliku alas roban. Kabut tak juga menipis, justru semakin tebal. Seakan menutup rapat jalan keluar. Andri menggertakkan gigi. Tangannya gemetar memegang setir. Sesekali ia melirik Pak Sardi yang masih tak sadarkan diri. Wajahnya pucat seperti mayat. Di belakang, para penumpang sebagian menangis, sebagian pingsan, sebagian berdoa keras-keras. Sinta memeluk tubuhnya sendiri. Masih teringat jelas wajah sundel bolong yang hampir menelannya hidup-hidup. Suara langkah banyak orang terdengar di luar, berlari sejajar dengan bus. Bayangan putih terus mengepung, kadang menempel di kaca, kadang melayang di udara. Tiba-tiba, salah satu dari mereka muncul tepat di depan bus. Rambut panjang terurai, gaun putih lusuh, punggung bolong menganga. Andri menjerit, memutar setir ke kiri untuk menghindari. Bus hampir terguling. Penumpang berhamburan jatuh dari kursi. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Andri berdoa dengan suara serak, menahan air mata. Lalu seolah menjawab doa itu, kabut perlahan menipis. Dari kejauhan terlihat lampu jalan, tanda bahwa mereka hampir keluar dari jalur alas roban. Begitu bus menembus kabut terakhir, suara-suara perempuan itu mereda. Bayangan putih lenyap dalam gelap hutan. Jalan menjadi lebih terang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bus berhenti mendadak di sebuah pos peristirahatan. Andri segera membuka pintu, membiarkan udara segar masuk. Para penumpang keluar satu persatu. Sebagian langsung jatuh bersujud di tanah beraspal. Namun ketika mereka menghitung jumlah penumpang, ada 3 orang yang hilang. Pemuda yang melompat keluar bus, seorang bapak tua di kursi belakang, dan anak kecil dari seorang ibu yang kini hanya bisa meratap pilu. Sinta menatap sekeliling, tubuhnya masih gemetar. Mereka dibawa, bisiknya. Andri tidak menjawab. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes. Malam itu, ia tahu mereka selamat. Tapi tidak semuanya kembali. Keesokan harinya, berita tentang bus yang diganggu makhluk gaib di alas roban tersebar. Beberapa orang menyebutnya kecelakaan biasa. Sisanya percaya itu ulah makhluk halus penghuni hutan.